Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun yang berbahagia, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang hebat, yaitu Ibu Lina Ratnaningsih. Mudah-mudahan dalam bincang-bincang hari ini, materi kita hari ini bisa menambah wawasan dan semangat bagi kita semua. Baiklah sahabat PKK yang tercinta, sebelum bincang-bincang ini kita berkenalan dulu dengan narasumber kita yang pasti sudah tidak asing bagi kita warga Metro. Ibu yang satu ini luar biasa semangatnya dalam membantu kegiatan Posyandu di Kota Metro. Beliau adalah kader Posyandu di Yosorejo Kota Metro yang mulai menjadi kader di tahun 2016. Baiklah sahabat PKK yang tercinta, mari kita sapa ibu kita, Ibu Lina Ratnaningsih. Selamat pagi Ibu Lina. Selamat pagi Bu Hoksi. Selamat pagi ibu-ibu sahabat PKK di Kota Metro. Gimana kabarnya Ibu Lina hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya, makanya bisa hadir untuk bincang-bincang bersama sahabat kita PKK. Iya. Baik, Ibu Lina. Ibu Lina sudah menjadi kader Posyandu sejak tahun 2016 ya. Iya. Nah, bagaimana pengalaman Ibu selama menjadi kader Posyandu? Bisa diceritakan? Terima kasih untuk Bu Hoksi yang sudah memberikan kesempatan saya bisa hadir di sini berbagi dengan teman-teman PKK di Kota Metro ini. Pengalaman saya selama menjadi kader banyak sekali ya Bu. Yang paling berkesan selama saya menjadi kader yaitu saya dipercaya untuk mewakili Kota Metro ini menjadi salah satu kader yang ikut Jambore Kader Nasional di tahun 2023 kemarin Bu. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan saya selama menjadi seorang kader Posyandu di Kota Metro ini. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Metro, khususnya mungkin yang menangani di sini di bidang dinas kesehatan ya Bu, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga ada salah satu teman saya juga yang menjadi wakil untuk berangkat ke Jakarta di tahun 2023 kemarin. Baik Ibu, itu pengalaman yang sangat mengesankan ya Bu ya. Bu, sekarang itu kan ada Posyandu ILP, Posyandu Integrasi Layanan Primer. Iya. Boleh diceritakan Bu, bagaimana sih perbedaan antara Posyandu yang dulu dengan Posyandu ILP itu Bu? Iya. Kalau sekarang ini kan sudah mulai menggalakkan yang namanya Posyandu Integrasi ya Bu. Yang mana Posyandu Integrasi ini merupakan wadah pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang secara mendasar ataupun pelayanan lain secara terintegritas dengan kelurahan ataupun desa. 3 kegiatan utamanya itu dalam ILP ini untuk penguatan preventifnya ya Bu, ada 3 yang diutamakan, yaitu satunya imunisasi rutin lengkap, yang dimana yang tadinya hanya 11 imunisasi sekarang bertambah lagi menjadi 14 imunisasi. Kemudian untuk screening itu yang menjadi salah satu kegiatan utama dalam ILP ini. Baik, berarti
kegiatannya itu lebih banyak ya Bu, dan Lebih luas, terintegrasi ya. lebih luas ya. Iya Bu. Nah, kriteria apa saja sih Bu bisa untuk bisa menjadi Posyandu ILP itu Bu? Kita sekarang Yosorejo, Posyandu di Yosorejo itu kan menjadi role model ya Iya, untuk Posyandu ILP. Jadi apa saja sih Bu kriterianya Posyandu ILP itu Bu? Untuk Posyandu ILP pastinya ada SK yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah desa ataupun kelurahan, bisa juga peraturan yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota setempat. Kemudian memiliki kader minimal 5 orang kader Ibu. Kemudian ada hari buka Posyandu yang dimulai dari sebelum kita melakukan Posyandu, menginformasikan ke masyarakat bisa secara konvensional ataupun digital, karena sekarang kan udah kita bisa woro-woro itu di grup WA ataupun banyak lah ya Bu, Facebook bisa kita sebarkan di situ, share di situ. Kalau secara konvensional kita mungkin bisa menginformasikannya secara informasi di masjid, melalui masjid ataupun di acara-acara PKK, RT ataupun di pengajian juga. Kadang kami ini juga kalau pas memang besok Posyandu, hari ini ada pengajian, kami informasikan juga. Jadi kegiatannya itu bisa sehari sebelumnya ya Bu ya, kita sudah woro-woro ya. Nah, oh ya Bu, berarti kalau tadi kan disebutkan bahwa Posyandu ILP itu kegiatannya lebih luas. Kalau bisa Bu, apa saja sih Bu yang bisa? Misalnya, kalau Posyandu yang dulu itu kan hanya untuk balita ya. Kalau sekarang itu bisa mencakup sasarannya yang lebih banyak ya Bu ya. Iya betul. Bisa apa saja itu Bu? Itu tadi ya, semua siklus tadi ya sasarannya, yaitu dari mulai ibu hamil, kemudian ibu melahirkan pas, kemudian bayi balita, usia prasekolah, remaja, usia produktif, dan juga lansia. Untuk ibu hamil pun kami sekarang sudah ada namanya kunjungan ibu hamil. Itu kan paling tidak kita harus mengetahui ibu ini sudah memeriksakan paling tidak 6 kali selama kehamilan. Untuk di trimester 1 dan 3-nya mungkin bisa kunjungan ke dokter untuk mengetahui perkembangan janinnya. Selain itu juga untuk ibu nifas pun ada perawatannya yang bisa dikunjungi paling tidak dalam 4 kali kunjungan. Begitupun dengan bayi balita yang baru lahir pun dipantau juga bagaimana pemberian ASI-nya, eksklusif atau tidak, seperti itu kan Bu. Begitu juga dengan yang lainnya, sama. Ada kayak untuk usia remaja. Jadi mereka juga diharapkan mendapatkan yang namanya tablet tambah darah. Paling tidak seminggu sekali lah mereka mengkonsumsinya, paling tidak untuk usia remaja itu ya. Kalau untuk pelayanan usia produktif itu biasanya mereka datang cek kesehatan itu Ibu. Kita screening dulu tentang mungkin ada tidak riwayat PTM, penyakit tidak menular ya. Karena kita kan memprioritaskan di 14 screening tadi kan ya Bu. Nah, jadi kalau misalnya sudah, nanti ada namanya pengukuran berat badan, tinggi badan. Kalau untuk usia produktif dan lansia tuh ada juga namanya lingkar pinggul ya Bu ya, lingkar perut untuk ininya. Dan kalau memang ada tes ini gula darah, kolesterol yang untuk bisa tahu, karena sangat penting untuk mengetahui kondisi tubuh sejak awal, apakah ada resiko populasi yang untuk beresiko apa tidak gitu kan. Seperti itu Ibu. Berarti
lebih banyak kegiatannya ya Bu ya. Seperti misalnya kalau kayak usia produktif itu ya, selain untuk cek gula darah, tekanan darah, kemudian ada yang kita seperti kita ketahui bahwa TBC ya Bu ya. TBC Iya, itu betul. kan kita tertinggi ya. Untuk Indonesia itu memang tertinggi. Jadi di usia produktif itu dilakukan juga screening TBC, demikian juga dengan lansia ya Bu. Iya, ada Jadi lebih juga. banyak sekali kegiatannya ya Bu ya. Kerja di Posyandu ILP itu ya Bu ya, itu kan tidak bisa hanya kader sendiri ya Bu ya. Betul. Pasti ada Pokjanal Posyandu itu. Jadi Pokjanal apa saja Bu yang bisa yang bisa ikut berperan di dalam Posyandu ILP ini Bu? Untuk Pokjanal Kecamatan, tugas dan fungsinya yaitu mereka menyiapkan data dan informasi tentang program pengelolaan posyandu, kemudian menganalisa bisa berikan mengenai program tersebut, kemudian juga menyiapkan anggaran tahunan dan menyiapkan juga menyediakan juga sumber-sumber pendanaannya dari mana untuk posyandu tersebut. Selain itu juga memberikan bimbingan, juga memantau dan mengevaluasi. Tidak bisa lepas ya Bu ya dari Pokjanal, Pokja Posyandu ya Bu ya. Baik, kita sedikit seperti yang kita ketahui tadi bahwa banyak sekali kegiatannya ya Bu ya untuk bayi, balita, ibu hamil. Nah, di sini juga, nah ini Bu, seperti susu kambing ya Bu ya. Susu kambing ini ada rasanya dan ini adalah produk dari Kota Metro ya, yang bisa membantu gizi. Seperti kita tahu bahwa pemerintah itu fokus dengan penurunan stunting ya Bu ya. Jadi untuk susu kambing ini kan bisa diminum sekeluarga Bu. Minum sekeluarga dari ibu hamilnya, kemudian ibu menyusui anak balitanya bisa minum susu kambing. Kemudian untuk anak yang susah Bu, balita kan pasti kadang-kadang susah ya Bu ya untuk makan. Sini ada abon ikan lele Bu ya. Abon itu sesuai dengan informasi nilai gizi proteinnya bisa mencapai 2 gram ya dalam 2 sendok makan 2 gram protein. Nah, dan produk-produk ini Bu bisa dibeli di UP2K yang ada di Iya. Baik Ibu, kita ini kan sudah era transformasi kesehatan, makanya ada Posyandu ILP ya Bu ya. Posyandu ILP setelah era transformasi kesehatan ini berarti kegiatannya lebih menyeluruh ya Bu, lebih bisa dirasakan oleh siklus kehidupan manusia ya Bu ya. Ya. Nah, jadi tadi syarat minimal untuk Posyandu ILP itu adalah kadernya harus 5. Jadi apa sih Bu perannya kader ini? Apakah ada kader, misalnya kader A itu tugasnya apa gitu? Bisa Bu kita diceritakan Bu peran dan tugasnya dari kader? Banyak sih Bu yang namanya tugas kader itu sebenarnya ya Bu, kalau kita mau semua dipraktekkan gitu. Ya diantaranya sih kita kan pastinya memberikan pelayanan. Yang pertama itu pasti kan memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan. Kemudian melakukan itu tadi buka posyandu, kita menyiapkan PMT-nya juga untuk kegiatan posyandu. Terus memberikan penyuluhan juga kepada warga, dan ada kegiatan survei mawas diri itu. Nah, kita juga diharapkan
ikut juga berpartisipasi di situ. Banyak Bu, banyak. Oh iya, selain survei mawas diri ya Bu ya, MMD. Ikut juga enggak Bu MMD Bu, Musyawarah Masyarakat Desa. Oh iya. Iya juga, kalau memang ada kegiatan seperti itu kami juga diharapkan ikut berpartisipasi juga Ibu. Ya kita juga kan di Posyandu itu selain memberikan pelayanan juga pastinya kan kita melakukan pendataan ya Bu, mendata, mencatat hasil yang kegiatan Posyandu tadi. Selain itu juga kita itu tadi melakukan kunjungan rumah bagi warga ataupun terutama bayi balita yang tidak bisa hadir pada saat itu. Jadi setelah kita buka Posyandu kita bisa melakukan kunjungan rumah tersebut. Mungkin seperti itu Bu. Wah, berarti sibuk ya Bu ya. Tapi semangat kan Bu? Semangat Harus Pak. semangat, harus semangat. Apalagi kemarin sudah merasakan ikut Jambore Nasional Kader ya Bu ya. Iya betul. Semangatnya bertemu dengan kader-kader seluruh Indonesia ya Bu Iya ya. betul. Iya, jadi tambah semangatnya Bu ya. Baik Ibu, kita itu Ibu mewakili Posyandu ILP di Yosorejo. Apakah semua kelurahan atau wilayah di Kota Metro ini sudah memiliki Posyandu ILP Bu? Iya, ya pasti. Setiap kegiatan itu pasti ada positif dan kendala ya Bu ya, kendala. Nah, tetapi itu semua bisa menambah kita untuk lebih maju ya nggak Bu? Iya betul. Baik, sahabat PKK yang saya kasihi, sampai di sini bincang-bincang kita dengan Ibu Lina Ratnaningsih, kader Posyandu ILP dari Yosorejo. Semoga bincang-bincang hari ini bisa menambah wawasan kita tentang Posyandu ILP. Sahabat PKK yang terkasih, sampai juga kita di akhir bincang-bincang hari ini. Sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu closing statement dari Ibu, pesan kesan yang ingin Ibu Lina sampaikan. Silakan. Harapan saya sebagai kader mewakili teman-teman mungkin ya Bu, dan penyelenggara ILP ini mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih diperhatikan lagi, terutama mungkin kalau untuk sekarang dalam fasilitas ya Bu, bisa lebih diperhatikan lagi lah oleh pihak terkait mungkin ya Bu ya, seperti itu. Kalau untuk kesannya kami senang dengan adanya ILP ini karena kegiatan kita tidak bertemu dengan ibu balita saja Bu, jadi semua orang gitu kan, dari yang bayi sampai yang lansia pun kita bisa bertemu di Posyandu itu. Senang sih Bu bisa lebih bersilaturahmi lagi. Terima kasih Ibu Lina atas kehadirannya hari ini. Semoga bincang-bincang kita hari ini menambah semangat yang pastinya ya Bu Lina dalam kita berkarya untuk memajukan kota kita, Kota Metro yang tercinta. Baiklah Sobat PKK yang terkasih, sampai di sini acara bincang-bincang kita tentang Posyandu ILP yang ada di Kota Metro. Semoga bincang-bincang ini menambah wawasan kita untuk lebih maju lagi membangun Kota Metro tercinta ini. Saya Opsi Okta Handayani, SSTMKes, mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.